Baiklah, kita kembali lagi ke video lanjutan ya, untuk pelajaran kimia hari ini. Nah, tadi ada contoh ya yang Bapak buat sendiri. Sekarang kita lihat contoh dari real SBMPTN atau dulu namanya SPMB. SPMB Regional 1, 2, 3 ini artinya seluruh Indonesia ya. Berapakah pH larutan yang diperoleh dengan mencampurkan 50 ml HNO3 dan 50 ml KOH? Ingat langkah-langkahnya tadi. Yang pertama, tentukan dulu masing-masing asam dan basanya itu berapa mol dan milimolnya. Jadi kalau gitu di sini tentukan HNO3. HNO3 sama dengan molarnya 0,2 ya. Langsung nih 0,2 kali dengan volumenya 50 ml. Karena dia dalam mililiter di sini, maka hasilnya milimol. Berarti ini 10 milimol ya, kayak tadi, paham ya? Oke. Kemudian berikutnya masukkan lagi atau cari untuk KOH. KOH berapa volumenya? 50 ml. Molaritasnya 0,4 ya kan? Dikali dengan volumenya berapa? 50 mili, berarti sama dengan 20 milimol. Oke, kembali nih Bapak tanya nih, kalau HNO3 dan ya KOH ya, mana yang basanya? Nah, KOH ini adalah basa kuat ya. Kalau lupa buka lagi ya pelajaran kita atau video sebelumnya, basa kuat. Sementara HNO3 ini adalah asam kuat, golongan asam kuat. Nah, maka setelah kita peroleh di sini milimol atau molnya, maka buat reaksinya kan gitu tadi langkahnya kan. Nah, basa kuatnya KOH ditambah asam kuatnya HNO3, asam tambah basa hasilnya garam tambah 2O tambah H2O ya. Nah, berarti kalau umpamanya seperti ini ya, ini berarti OH-nya 1, berarti K positif gitu kan. Ini hanya H positifnya 1, berarti NO3 negatif. Positif dan negatif menjadi KNO3. Setelah itu apa langkahnya tadi Pak? Langkahnya berikutnya adalah buat metode MBS. Mula-mula bereaksi sisa. Mula-mula KOH-nya 20 milimol, mmol 20 milimol. HNO3-nya 10 milimol, 10 mmol. Garamnya belum ada, airnya belum ada. Berapakah yang bereaksi? Yang bereaksi yang lebih kecil, 20 sama 10. 10 lebih kecil karena koefisiennya sama juga, 10 juga. Ini garamnya 10, airnya juga 10. Kita kurangkan, mula-mula kurang bereaksi. Ini tinggal 10. Nah, HNO3 nya atau asamnya habis, ini tinggal 10 milimol. Berarti yang bersisa siapa? Yang bersisa adalah KOH atau basa kuat sebanyak 10 milimol. Nah, untuk menghitung pH-nya gunakan rumus yang tadi. Ya kan? Rumus apa? OH minus sama dengan M campuran M dari basa yang bersisa dikali dengan B-nya. M basanya adalah tadi apa rumusnya? 10 milimol yang bersisa, 10 milimol yang bersisa per volume campuran. Volume campurannya 50 tambah 50 mili, 50 tambah 50 dikali dengan B-nya ya, mililiter dikali dengan B-nya 1 karena KOH. Berarti sama dengan dapatnya berapa? 10 per 100, 0,1 ya, 0,1 alias 10 pangkat min 1. Berarti POH-nya sama dengan min log dari OH minus 10 pangkat min 1, berarti sama dengan 1. Lalu akhirnya pH-nya sama dengan 14 dikurang POH, 14 dikurang 1 sama dengan 13. Maka untuk soal ini di SBMPTN nanti seandainya kalian masuk ataupun tes, maka jawabannya adalah E. Ya, itu yang pertama. Kemudian ada juga soal SBMPTN juga ya. Ini Bapak akan insert soalnya karena ini sangat penting ya untuk dipelajari dan dipahami. Nah, ini soalnya ini adalah berbunyi seperti ini ya. Sebanyak 40 ml larutan H2SO4
tepat dinetralkan ya. Di sini ada kata-kata tepat dinetralkan. Tepat dinetralkan. Oleh 60 ml lautan HNO3 0,1 m. Konsentrasi larutan H2SO4 tersebut. Kalau tepat dinetralkan berarti kita juga harus cari reaksinya ya. Harus buat reaksinya gitu ya. Nah, satu-satu langkahnya persis mirip juga ya. Jadi H2SO4 sama dengan, kemudian di sini NaOH sama dengan. Nah, H2SO4 ini yang ditanya konsentrasi molarnya ini. Ya, konsentrasi molar atau M-nya gitu. Berapa M dia? Berarti M-nya nggak diketahui, Pak. Iya. Jadi M dikali dengan mililiter. M-nya nggak diketahui dari si H2SO4. Ini Bapak anggap dengan X. X kali volumenya 40 mililiter berarti sama dengan 40 X milimol. Nah, karena nggak diketahui dan dia ditanya ya, NaOH-nya molar kali volumenya sama dengan, atau molar kali mililiternya ya sama dengan, kali mililiternya sama dengan, molarnya adalah 0,1 kali 60 sama dengan 6 milimol. Ya, 6 milimol. Nah, setelah itu apa langkahnya? Buat reaksinya. Reaksinya apa? Basa kuat NaOH ditambah H2SO4 asam sulfat, hasilnya garam ditambah H2O. Ingat kan masihan ya? H2O itu dari H dan OH. Jadi di sini OH-nya karena 1 berarti Na-nya plus. H-nya ada 2 berarti SO4-nya 2 nih ya. 2 minus. Jadi plus sama 2 minus berarti kali silang kayak yang kemarin, Na2SO4. Na2SO4. Nah, setelah itu setarakan. Na-nya di kanan 2, di kiri 1. Jadi Bapak kali 2. Ya, SO4-nya sama, H-nya jadi 4 nih. 1 kali 2 2, ini 2 4. Berarti sini Bapak kali 2 koefisiennya. Jadi koefisiennya menjadi 2. Ya, jadi 2H2O. Oke. Nah, setelah itu kita buat MBS. MBS itu artinya tadi mula-mula bereaksi dan sisa. Mula-mula bereaksi dan sisa. Nah, langsung aja ini Bapak kurangkan atau Bapak tarik garis di sini. Nah, berikutnya kita isikan dari yang diketahui ya. Nah, si NaOH diketahui 6 milimol, 6 milimol. Si H2SO4 40 X milimol. Sementara garamnya nggak diketahui. Ya. Nah, lalu berikutnya gimana, Pak? Katanya tepat dinetralkan. Kalau tepat dinetralkan berarti dia netral. Netral itu pH-nya 7. Kalau 7 tadi apa? Tidak ada yang bersih sisa. Tidak ada sisa atau habis. Atau habis bereaksi. Kan gitu tadi. Mana tadi? Ada tadi ya. Nah, ini. Tidak ada yang bersisa, akan basah habis. pH-nya 7 netral. Nah, maka di sini tidak ada yang bersisa. Berarti di sini habis, di sini habis. Habis ya. Nah, lalu supaya habis berapa? Pasti di sini 6 dong. 6 milimol kan? Iya, betul, 6 milimol. Nah, kalau di sini 6 milimol, di sini berapa? Nah, di sini berlaku perbandingan koefisien kayak tadi. Kalau tadi koefisiennya itu sama semua nih, 1 1 1 1. Kalau ini enggak, ini 2 NaOH-nya. H2SO4-nya 1. Nah, lalu berapa Pak yang H2SO4 ini? Perbandingan koefisien 1 koefisiennya per koefisien diketahui per koefisien ditanya per 2 dikali 6 gitu. Berarti sama dengan 3 milimol. Nah, kalau di sini berapa Pak? Di sini sama nih, 1 per 2 kali 6 berarti 3. Nah, kalau yang 2 ini Pak, 2SO4 berarti itu 2 per koefisiennya ini 2 gitu kan, kali 6 berarti 6. Oke. Nah, sekarang kita mencari X. Untuk mencari X, gunakan dari data ini tadi, H2SO4. Mencari X H2SO4 ya.
Apa 2/4? 40x dikurang 3 sama dengan 0. Berarti 40x sama dengan 3. X sama dengan 3 per 40 sama dengan 0,075 molar. 0,075 molar. Jadi dalam soal ini jawabannya bola. Gitu ya. Kalau nggak paham silahkan ditanyakan di komentar atau di ruang diskusi kita.